Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas peran dari bahasa pemrograman Python dalam pemrograman data dan pemrograman AI alias Artificial Intelligence. Kita akan bahas yang pertama adalah State of AI, fase AI saat ini, fase dari Artificial Intelligence saat ini. Kenapa kita membahas ini dulu? Agar kita tahu di mana kita saat ini, di mana AI di dalam dunia kita saat ini. Sehingga kita tahu apakah Python ini betul-betul kita perlukan untuk kita pelajari, untuk kita pahami, kita akan tahu sesuai dengan pengetahuan kita terhadap AI. Nah, AI saat ini berada dalam posisi massive development, pengembangan besar-besaran ya, ke semua sektor kehidupan kita. Ya, ribuan riset sedang berlangsung. Bukan hanya riset, tapi juga implementasi tentu saja ya. Jadi riset ini kan untuk diimplementasikan gitu. Dan investasinya, total investasinya kalau kita baca di berita-berita itu luar biasa ya. Angka-angka yang tidak pernah kita dengar suatu project investasinya sebesar itu ya, project digital gitu. Ini kan project digital. Bagi kita gitu, kelihatannya bagi kita ya, karena kedepannya kita akan melihat bahwa ini kelihatannya di depan mata kita adalah project digital, padahal ini adalah bukan hanya project digital yang biasa gitu. Oke. Nah, AI dalam kehidupan sehari-hari. Di kehidupan kita yang sehari-hari saat ini, kita telah menemukan beberapa penggunaan AI ya, yang sangat masif. Contohnya AI asisten, AI chatbot, robot-robot yang ngechat kita, atau kita ngechat yang balas robot gitu kan. Dan juga generator gambar. Sempat viral kemarin ya tentang Studio Ghibli, gambar-gambar Studio Ghibli. Luar biasa, dia nggak buka aplikasi editor gambar, nggak mempelajari cahaya, nggak mempelajari teori warna. Dia ketik aja, buat gambar A dengan konsep Studio Ghibli, keluar gambarnya gitu kan. Dan itu tentu saja menyebarkan banyak perdebatan mengenai lisensi gitu kan. Karena si Studio Ghibli ini punya lisensi terhadap gambar dia gitu kan. Dan ternyata eh, Studio Ghibli ini melakukan studi yang real terhadap cahaya. Dia merekrut banyak desainer, dia membayar lisensi untuk software, untuk desain. Dan tiba-tiba datang ChatGPT bisa melakukannya dalam ketikan beberapa detik ketikan kita gitu kan, input ke chat gitu. Nah, inilah yang terjadi ya, state of AI saat ini. Nah, menu utama kita hari ini adalah kita bertemu untuk mengetahui apa peran Python dalam pemrograman data dan pemrograman AI. Kenapa pemrograman data dan pemrograman AI? Karena AI itu menggunakan data dan datanya luar biasa besar, luar biasa besar. Kan. Nah, untuk mengetahui apa peran Python dalam data dan AI, kita perlu mengetahui dulu komponen dari AI. Nah, di sini kita akan membahas yang tadi kita sebutkan bahwa kita melihat AI ini suatu yang digital aja gitu di handphone kita ya. Kita kirim chat, lalu dia mengirimkan gambar Studio Ghibli, dia mengirimkan chat jawaban terhadap tugas kuliah kita dan sebagainya gitu kan. Padahal komponen dari AI sendiri sebetulnya itu dua yang paling signifikan ya, yaitu hardware dan software. Mungkin teman-teman bisa berargumen ketiganya adalah komponen programmer ya, orang yang memprogram, itu bisa kita masukkan, tapi kita akan membahas dari sisi infrastruktur ya. Infrastrukturnya hardware dan software gitu. Nah, hardware. Kenapa kita harus membahas hardware secara khusus? Untuk AI ini ya, untuk artificial intelligence ini. Karena untuk memproduksi sebuah model artificial intelligence, untuk memproduksi sebuah model AI, diperlukan hardware yang luar biasa. Bukan hardware yang biasa kita pakai buat ngetik Microsoft Word. Bukan. Bahkan bukan hardware yang biasa kita buat untuk membuat model 3D. Bukan. Itu masih di bawah tuh. Model 3D masih di bawah hardware-nya. Hardware-hardware AI itu server. Server, tingkat server. Dan bukan server yang satu rak, dua rak gitu kan. Beberapa lemari gitu. Dalam lemari ada beberapa rak. Dalam setiap rak ada beberapa server. Dalam setiap server ada belasan sampai puluhan CPU, ratusan bahkan
sampai ribuan, artinya terabyte RAM gitu kan. Dan tentu saja GPU ya, Graphical Processing Unit. GPU, penggunaan GPU ini masif, sama seperti dalam kripto, tapi penggunaan untuk AI ini lebih masif lagi, teman-teman. Oke. Nah, komponennya tadi kita sebutkan ya, CPU, GPU, atau TPU. TPU ini khusus untuk AI, yaitu Tensor Processing Unit. Ini setahu saya Google yang punya, dan digunakan oleh Google untuk powering ya, untuk mentenagai AI mereka gitu. Memori, tadi kita sudah sampaikan juga, memorinya perlu terabytes ya, puluhan terabyte, ratusan terabyte untuk memproduksi sebuah model AI. Selanjutnya yang keempat, storage. Storage di sini maksudnya apa? Penyimpanan, teman-teman. Dan penyimpanannya itu bukan 1 tera, 2 tera, sama seperti memori ya, bahkan berkali-kali lipat dari memori ya, bisa petabytes. Baru datanya udah petabytes gitu kan. Belum pemrosesannya, belum outputnya gitu. Kita tidak pernah tahu si model ini sebetulnya seberapa besar gitu kan. Model-model yang closed source ya. Kalau yang open source kita bisa download, bisa buka sendiri ya berapa besar. Ada yang 7 giga, 8 giga, dan ingat kalau misalkan kita mau jalankan, semuanya itu harus dimasukkan ke dalam memori. Sehingga kalau Anda mendownload atau membuat atau memiliki sebuah model AI misalkan 8 giga, lalu Anda mau jalankan ke aplikasi Anda, dan ternyata RAM laptop Anda juga 8 giga, nggak mungkin bisa ya, crash. Karena memori laptop aja yang 8 giga itu kan 2 giganya aja atau bahkan 4 giganya kalau di Windows itu kan udah untuk sistem operasi gitu. Apalagi ini mau kita alokasikan untuk AI 8 giga ya, keras gitu kan. Karena itulah kita sebutkan lagi tadi bahwa hardware ini sangat penting bagi AI gitu kan. Nah, ini contohnya CPU ya. Ini CPU komputer biasa. CPU untuk server bentuknya mungkin kan berbeda. Ini RAM. Kalau teman-teman ada yang belum pernah melihat RAM alias RAM Random Access Memory, ini khusus RAM PC ya, RAM server seperti ini bentuknya. Dan ini GPU ya. Dalam rak yang luar biasa ya. Ada berapa banyak itu GPU-nya? Oh, ini mahal banget, teman-teman. Kalau kita jual berapa miliar itu GPU sebanyak itu ya. Dan kalau kita nyalakan berapa banyak daya yang dia perlukan gitu kan. Nah, ini storage. Ini sepertinya hard disk atau SSD. Luar biasa. Ini satu SSD ini mungkin 8 tera atau 12 tera ya. Dan ini ada berapa tuh di sini aja. Belum kalau misalkan kita bicara tadi beberapa rak gitu kan. Software. Kita sekarang masuk ke komponen yang kedua dari AI, yaitu software. Nah, komponen software ini teman-teman terdiri dari beberapa komponen juga gitu kan. Yaitu yang pertama OS atau sistem operasi. Yang kedua ada library dan runtime. Library dan runtime yang dia tentu saja berjalan di atas OS gitu kan. Dan yang ketiga framework, yang tentu saja si framework ini memuat berbagai library gitu kan. Oke, dan yang keempat interface. Yang kita lihat langsung contohnya eh, website ChatGPT. Nah, itu interface-nya kan. Itu komponen juga, software juga gitu kan. Website ChatGPT, website Gemini, website DeepSeek. Itu kan komponen dari AI juga gitu kan. Walaupun itu tentu saja secara khusus itu adalah interface, dalam komponen interface, dan itu menggunakan HTML, CSS gitu-gitu kan. Nah, disinilah kenapa kita membahas Python dan AI. Karena dari keempat komponen software tadi, 3 komponen, yaitu komponen 2, 3, dan 4, itu biasa dibuat dengan bahasa pemrograman Python. Nah, jadi kita bisa membuat runtime, bisa membuat framework, bisa membuat interface, bisa menggunakan ketiganya juga gitu kan, menggunakan bahasa pemrograman Python. Jadi 3 komponen dengan 1 bahasa pemrograman. Bahkan kalau kita sampaikan lagi, sebetulnya komponen pertama OS ini di dalamnya juga terdapat Python ya, terutama Linux. Linux server. Linux server itu dan Linux server itu kan digunakan sebagai server utama dalam pengembangan AI gitu kan. Jadi bahkan 4 komponen ini kita bisa menggunakan Python gitu. Nah, ini beberapa logo sistem operasi. Saya simpan Linux di tengah karena
kebanyakan server untuk AI, baik itu untuk pengembangan maupun untuk produksi, itu menggunakan Linux server. Oke. Nah, dengan satu bahasa pemrograman, yaitu bahasa pemrograman Python, kita sudah bisa membuat komponen yang pertama, yang kedua, yang ketiga gitu kan, dan bisa menggunakan komponen yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Dan di sini kita ada satu contoh komponen yang ketiga, komponen framework, yaitu TensorFlow. TensorFlow ini adalah sebuah framework untuk membuat machine learning model atau artificial intelligence model. Oke? Jadi framework inilah yang digunakan untuk membuat model AI. Selain TensorFlow, ada yang lainnya tentu saja seperti PyTorch. Tapi baik TensorFlow maupun PyTorch keduanya menggunakan bahasa pemrograman Python. Oke? Itu poin yang perlu kita highlight gitu kan. Membuat model machine learning, membuat model artificial intelligence, membuat model data, kita bisa menggunakan framework TensorFlow dan PyTorch yang keduanya itu menggunakan bahasa pemrograman Python. Tentu saja ada framework-framework lain, ada library-library lain yang digunakan untuk hal-hal ini ya. Dan itu semuanya, hampir semuanya gitu kan. 70% atau 80% itu menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, untuk TensorFlow dan PyTorch, kita tahu bahwa di belakangnya sebetulnya ada C++ code gitu kan. Tapi itu kan di belakangnya gitu kan. Yang diketik oleh AI programmer itu kode TensorFlow dalam bentuk Python code gitu. Oke. Nah, di sini juga ada Django. Ini untuk komponen yang keempat, komponen interface yang biasa kita gunakan untuk membuat website. Tentu saja ya di tampilan website itu tentu saja HTML, CSS, JavaScript ya. Misalkan website tampilan ChatGPT itu iya HTML, CSS, JavaScript. Tapi kan di servernya gitu kan, yang menghubungkan antara model AI dengan si website tadi gitu kan. Itu kan website back-end-nya itu kan bisa menggunakan Django. Dan ini adalah Python framework untuk membuat web application. Oke, jadi dengan satu bahasa pemrograman Python kita bisa membuat AI, kita bisa membuat uh, interface untuk AI tadi, yaitu kita bisa membuat untuk website dengan satu bahasa pemrograman Python. Nah, Python adalah bahasa pemrograman untuk data dan AI. Ini tentu saja bukan klaim sepihak dan ini juga bukan sebuah absolute statement yang menyingkirkan bahasa-bahasa lain, bukan gitu kan. Tapi ini adalah statement untuk menunjukkan kepada teman-teman eh, besarnya peran Python gitu dalam pemrograman data dan AI gitu. Tentu saja ada bahasa-bahasa lain yang mungkin bisa kita gunakan gitu kan. Tapi Python ini memang sangat besar gitu. Kapitalisasinya, penggunaan pasarnya besar dalam AI dan dalam web juga cukup besar gitu kan. Nah, fun fact, fakta menarik dari slide kita hari ini. Nah, hampir semua atau kebanyakan gambar yang teman-teman lihat di sini, ini adalah gambar hasil generate AI, buatan AI, gitu. Ini kita nggak melihat kayak, ya walaupun kita nggak ngerti ini gambar apa, tapi kelihatannya tetap berseni gitu ya. Kayak dibuat oleh seorang yang emang ahli gitu dalam membuat gambar gitu. Kayak ini teman-teman, ini tuh bukan foto, ini tuh AI buat gambar. Saya ketikkan buat gambar storage. Ini juga sama, ini juga sama. Gambar RAM ini bagus sekali, ini benar-benar mirip. Saya juga pas ngeliat lah, ini bener kayak RAM sih gitu kan. Tapi kalau orang teknisi gitu yang lebih ngerti RAM, tentu dia akan menemukan perbedaan-perbedaan. Buat saya yang awam itu, yang tahu bentuknya pasang copot doang, ini bener-bener mirip RAM gitu. Luar biasa ya. Ini CPU, ini juga benar-benar mirip motherboard gitu. Ah, walaupun saya juga nggak pernah lihat motherboard seperti ini gitu kan. Tapi memang mirip gitu. Nah, bukan hanya gambar teman-teman. Layout dari presentasi kita saat ini, misalkan ini dibuat 4 gitu. Ini juga adalah layout saran atau generate juga dari AI. AI yang menyarankan bikin 4 kolom seperti ini dengan warna ini gitu. Karena saya jujur tidak terlalu ahli ya dalam membuat slide presentasi gitu. Dan ini juga dia yang menyarankan untuk di sini ada hardware terus dipotong, terus ini gambar, terus di sininya putih-putih. Ini AI yang menyarankan. Kalau layout 100% AI yang menyarankan.
hasil generate AI. Kecuali mungkin bagian yang ini ya, ini kan tinggal tempel, tempel, tempel. Ini tinggal taruh, 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 gitu kan. Dan itulah kalimat terakhir kita. Oke, itu saja yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan kita kali ini, dalam video kita kali ini. Jangan lupa subscribe untuk video-video menarik berikutnya mengenai Python, AI, web, dan pemrograman pada umumnya dalam channel saya ini. Terima kasih.